Kemudian interval estimation yang kedua selain yang mean atau rata-rata tadi adalah estimasi harga proporsi. Nah, untuk estimasi harga proporsi sendiri di dalamnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, jika sampelnya tunggal atau hanya berasal dari satu jenis populasi, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Maka di sini nilai P-nya ini proporsi sampel ya, maksudnya P topi ini proporsi sampel dikurangi dengan Z alpha per 2 kita dapatkan dari tabel distribusi normal. Kemudian ini adalah tadi proporsi sampelnya ya, dibagi dengan N atau ukuran N itu ukuran sampelnya. Contohnya, suatu sampel random terdiri dari 400 keluarga di suatu daerah, diketahui 10% diantaranya mempunyai pekerjaan berdagang. Tentukan interval konfidensi 95% untuk menaksir proporsi populasi pedagang di daerah tersebut. Nah, dari sini kita identifikasi dulu. Yang diminta adalah tentukan interval konfidensi 95%. Ada tingkat kepercayaan, maka di sini pasti interval estimation. Untuk menaksir proporsi populasi, maka estimasinya pasti harga proporsi. Kemudian dari sisi sampelnya gimana? Suatu sampel random yang terdiri dari 400 keluarga, maka di sini hanya berasal dari satu jenis populasi saja. Kemudian apa lagi? Nah, sudah ya diketahui ini 10% ini adalah berarti nilai proporsi dari sampelnya ya. 400 ini adalah nilai N-nya atau ukuran sampelnya. Maka kita gunakan rumus yang tadi. Nah, diketahui tadi proporsi pedagangnya, sampelnya itu 10%, ukuran sampelnya 400, kemudian tingkat kepercayaannya 95%, maka Z alpha per 2 adalah 1,96. Kita masukkan ke rumus ini tadi, sehingga didapatkan interval estimation-nya adalah di antara rentang ini, 0,0706 sampai 0,1294. Maka bisa disimpulkan bahwa dari sejumlah banyak atau populasi keluarga yang ada di kota X misalnya, yang bermata pencaharian sebagai pedagang itu range-nya antara 0,0706 sampai 0,1294 atau antara 7,06% sampai 12,94%. Nah, kalau untuk nilai P ini pasti nilai rentangnya itu antara 0 sampai 1. Jadi tidak mungkin nilainya, nilai batas bawah dan batas atasnya ini lebih dari 1 atau kurang dari 0. Karena kan proporsi itu kan dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Gitu. Jenis yang kedua adalah selisih dua proporsi. Sama ya dengan selisih dua rataan. Jadi kalau dua proporsi itu berarti diketahui ada dua jenis populasi di sini. Maka yang dicari adalah selisih dua proporsi. Maka di sini diketahui, jika diketahui P1 topi dan P2 topi, ini adalah proporsi sampel acak berukuran N1 dan N2, maka di sini dapat diketahui nilai Q1 dan Q2-nya yang didapatkan dari 1 minus P1 dan 1 minus P2. Nah, kita gunakan formulasi yang ini untuk selisih dua proporsi. Yang terakhir adalah untuk estimasi harga variansi. Jenis yang pertama adalah jika sampelnya tunggal atau berasal dari satu jenis populasi, maka kita gunakan formulasi ini. N-1 atau ukuran sampel dikurangi 1 dikali dengan simpangan baku sampelnya, ini simbol simpangan baku sampelnya ya. Kemudian ini yang kita gunakan adalah tabel Q-square. Tabel Q-square-nya ya. Atau Q kuadrat.
Nah, yang sebelah kanan sama, hanya yang membedakan adalah kalau ini adalah alfa per 2, kalau ini 1 minus alfa per 2. Jadi nilai di tabel siswernya akan berbeda. Ini contoh soalnya. Data berikut menyatakan berat dalam gram 10 bungkus bibit tanaman yang dipasarkan perusahaan. Carilah selang kepercayaan 95% untuk variansi semua bungkus bibit yang dipasarkan perusahaan tersebut. Karena ada tingkat kepercayaan, kemudian di sini untuk variansi, maka yang diminta adalah interval estimation untuk variansi. Kemudian kalau dari jenis sampelnya, ini hanya satu jenis bibit tanaman, maka di sini hanya berasal dari satu jenis populasi. Berarti kita gunakan yang tadi, sampel tunggal. Nah, berarti kita bisa selesaikan seperti ini. Di rumusnya tadi kita membutuhkan nilai S kuadrat atau variansi dari sampel, maka kita perlu menghitung variansi sampelnya, karena kan yang di soalnya tadi tidak diketahui secara eksplisit variansi sampelnya, hanya data beratnya saja. Maka kita hitung variansi sampelnya. N dikali sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI kuadrat dikuadratkan, dibagi dengan N kali N-1 ini untuk mencari nilai variansi. Begini, terus kemudian kita cari nilai Q-square-nya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tadi sehingga diketahui rentang intervalnya untuk estimasi variansi populasinya adalah antara 0,135 sampai 0,953. Ini kalau yang 2 sampel atau berasal dari 2 jenis populasi. Maka di sini akan ada nilai variansi sampel 1 dan 2. Kemudian di sini yang kita gunakan adalah tabel distribusi F. Kita gunakan nilai tabel distribusi F. Jadi kalau disimpulkan dari yang sudah kita bahas, untuk statistika inferensial itu teknik yang digunakan bisa estimasi, bisa uji hipotesis. Yang sudah kita bahas di sini adalah estimasi. Estimasi itu terdiri dari dua. Ada point estimation, itu nanti hasil akhirnya berupa suatu nilai atau suatu titik. Yang kedua adalah interval estimation, itu nanti hasil akhirnya dalam rentang, nilai rentang atau interval. Kemudian di masing-masing point estimation maupun interval estimation itu bisa kita estimasi harga dari mean populasi, kemudian dari variansi populasi, kemudian juga bisa dari proporsi populasi. Seperti itu.